Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Rani Fitriza. Di sebelah kanan saya Miftauliana. di sebelah kiri saya Putri Amanda. Kami akan menampilkan video mata kuliah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan Tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Kamu pernah kepikiran nggak? Kenapa ada perusahaan yang sudah pakai teknologi canggih tapi tetap gagal? Padahal secara sistem sudah bagus. Nah, seringkali masalahnya bukan di teknologinya, tapi di orang yang menjalankannya. Makanya, di sini peran manajemen sumber daya manusia itu jadi penting banget. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses mengelola manusia dalam organisasi, mulai dari merekrut, mengembangkan, memotivasi, sampai mengevaluasi karyawan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Artinya, manajemen sumber daya manusia bukan sekadar mengatur orang, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi mereka. Contohnya yaitu, jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten tetapi tidak dikelola dengan baik, maka hasil kerjanya tetap tidak maksimal. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi manajerial. Fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Misalnya, organisasi yang harus merencanakan beberapa karyawan yang dibutuhkan, lalu membagi tugas dengan jelas, memberikan arahan dan mengevaluasi kerjanya. Yang kedua yaitu fungsi operasional. Fungsi operasional meliputi rekrutmen, pelatihan, pemberian kompensasi, menjaga hubungan kerja hingga pemutusan hubungan kerja. Alurnya jelas, seperti karyawan masuk, berkembang, dipertahankan, lalu suatu saat keluar. Semua itu diatur oleh manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sangat penting karena manusia adalah aset utama organisasi. Tanpa pengelolaan yang baik, karyawan tidak akan produktif, bahkan bisa menjadi beban sebaliknya. Jika dikelola dengan baik, karyawan akan bekerja lebih efektif, termotivasi, dan loyal terhadap organisasi. Contohnya, perusahaan yang memberikan pelatihan dan penghargaan biasanya memiliki karyawan yang lebih semangat dan hasil kerja yang lebih baik. Jadi, keberhasilan organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia mencakup seluruh proses pengelolaan tenaga kerja, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, pendapatan, pelatihan, penilaian, kinerja, hingga pemberian kompensasi dan menjaga hubungan kerja. Artinya, manajemen sumber daya manusia mengelola manusia dari sebelum masuk ke organisasi sampai mereka keluar. Contohnya, saat karyawan baru masuk, mereka perlu orientasi saat sudah bekerja. Mereka perlu pelatihan, evaluasi, semua itu termasuk dalam ruang lingkup. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, cara organisasi mengelola karyawan itu sebenarnya sudah banyak berubah. Dulu, karyawan hanya dianggap sebagai tenaga kerja biasa, bahkan bisa dibilang seperti alat produksi. Yang penting, kerja selesai. Tapi lama-kelamaan organisasi mulai sadar kalau manusia itu bukan mesin. Mereka punya perasaan, motivasi, dan potensi yang bisa dikembangkan. Dari situ, pengelolaan karyawan mulai berubah. Tidak hanya sekedar urusan administrasi seperti gaji atau absensi, tapi juga mulai memperhatikan hubungan kerja, kenyamanan, dan kepuasan karyawan. Sekarang, di era modern, manajemen sumber daya manusia bahkan sudah jadi bagian penting dari strategi organisasi. Ditambah lagi, dengan perkembangan teknologi, pengelolaan karyawan juga semakin canggih.
misalnya menggunakan sistem digital dan data. Jadi bisa dibilang manajemen sumber daya manusia itu berkembang dari yang awalnya hanya mengurus hal administratif menjadi peran yang sangat penting menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Dan yang terakhir, tantangan dan masalah manajemen sumber daya manusia. Walaupun terlihat ideal di teori, kenyataannya mengelola sumber daya manusia itu tidak mudah. Salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan kualitas dan karakter setiap karyawan. Tidak semua orang punya kemampuan dan cara kerja yang sama. Dan ini sering jadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Selain itu, motivasi kerja juga sering naik turun. Ada karyawan yang semangat di awal, tapi lama-lama menurun karena berbagai faktor seperti lingkungan kerja atau kurangnya penghargaan. Belum lagi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Karyawan dituntut untuk terus belajar, sementara tidak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat. Di sisi lain, organisasi juga harus menghadapi persaingan yang semakin ketat, bahkan sampai tingkat global. Ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang benar-benar siap bersaing. Dan yang sering terjadi adalah konflik di tempat kerja, baik antar karyawan maupun dengan atasan. Kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa menjadi gangguan kinerja tim. Jadi intinya, tantangan terbesar adalah manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana mengelola manusia yang berbeda-beda agar tetap bisa bekerja sama dan mencapai tujuan yang sama. Jadi, bisa kita simpulkan kalau manajemen sumber daya manusia itu bukan cuma bagian kecil dalam organisasi. Karena pada akhirnya, mau sebagus apapun sistem yang dipakai, tetap saja manusia yang menentukan berhasil atau tidaknya.